Di jantung kota Solo yang hangat dan penuh nuansa tradisi, berdiri sebuah toko kain batik tua bernama Tirta Asih. Letaknya tidak jauh dari Pasar Klewer. Namun entah mengapa, meski arus pengunjung selalu padat di sekitar pasar, toko ini tak pernah terlihat ramai. Aneh, karena batik-batik dari Tirta Asih sangat terkenal di kalangan kolektor dan bangsawan Jawa. Bahkan beberapa di antaranya dikirim hingga ke luar negeri, dibeli dengan harga selangit. Tapi satu hal yang selalu membuat merinding siapapun yang mendengarnya. Ada desas-desus yang menyatakan bahwa beberapa motif batik Tirta Asih tidak dikerjakan sepenuhnya oleh manusia. Toko itu tampak sederhana dari luar. Tulisan nama Tirta Asih sudah kusam dan kalah modern dari toko-toko di sekitarnya. Aroma kayu lawas, malam, dan kapur barus menyambut siapapun yang masuk, mencampur dengan wangi samar-samar dupa yang entah dari mana asalnya. Di dalam, motif-motif batik bergelantungan anggun. Ada yang berwarna tanah, ada pula yang berani mencolok dengan merah darah dan emas pekat. Tapi satu yang paling menonjol adalah motif bernama Sekar Jaga Darah. Motif yang tak pernah dipajang, hanya dibica-biman dengan bisik-bisik. Konon, motif ini hanya muncul ketika malam Jumat Kliwon, dan hanya bisa dilihat oleh mata yang dipilih. Bukan batik biasa, ini batik premium beraroma mistis. Bukan cuma untuk fashion, tapi untuk kekuasaan, untuk perlindungan, bahkan untuk ilmu pesugihan halus. Toko Tirta Asih memang bukan toko batik yang ramai oleh turis. Tidak terlihat menonjol, bahkan agak kusam dari luar. Tapi di balik tampilan yang sederhana itu, tersimpan nama yang bergema pelan namun dalam, di kalangan para petinggi, kolektor batik langka, dan spiritualis kelas atas. Setiap bulan ada daftar pesanan khusus, dikirim ke rumah-rumah mewah, ke kantor gubernur, bahkan ke istana keraton. Batik Tirta Asih mahal, dan anehnya, selalu terasa cocok untuk pemesannya. Motifnya seakan tahu siapa yang akan memakainya, dan itulah kenapa pembeli tetap datang, meski tak pernah tahu siapa pembuatnya. Karyawan mereka sedikit, tapi setiap orang harus menjalani puasa, tirakat, dan membaca mantra-mantra Jawa kuno sebelum menyentuh alat cap. Karena sebagian motif dibentuk oleh makhluk yang tak terlihat, tak ada yang boleh sembarangan menyentuh alat cap. Di ruang belakang, tempat cap-cap kuno dari tembaga disimpan, selalu dijaga oleh aturan tak tertulis. Setiap karyawan harus membaca mantra sebelum menyentuhnya. Cap yang tidak dihormati bisa menolak dipakai, atau lebih buruk lagi, membuat motif yang menyerap jiwa si pembatiknya sendiri. Setiap pagi, sebelum bekerja, para karyawan harus mengelilingi toko sambil membawa dupa dan membaca mantra. Mantra ini dipercaya menjaga batas antara dunia manusia dan tangan-tangan halus yang membantu membatik. Ya, tidak semua motif di Tirta Asih dikerjakan manusia. Ada yang muncul sendiri di kain polos, ada cap yang membekas tanpa disentuh, ada motif yang berubah bentuk setelah ditinggal semalam. Dan semua itu dianggap berkat atau kutukan, tergantung siapa yang memesan. Tirta Asih pertama kali dibuka tahun 1886 oleh seorang bangsawan keraton bernama Raden Ariswara Hadiningrat. Ia dikenal sebagai ahli batik sekaligus dukun spiritual tingkat tinggi, pengikut ajaran ilmu Jawa Kejawen aliran kanan. Motif-motif ciptaannya sangat rumit, tidak pernah simetris sepenuhnya, dan seringkali berubah bentuk jika dilihat di malam hari. Ada kisah yang menyebut bahwa ia tidak pernah membatik dengan lilin, tapi dengan campuran minyak kelapa, bunga kantil, dan darah ayam cemani. Raden Ariswara bukan hanya pengrajin batik. Ia adalah pendiri aliran batik ritual, di mana kain bukan sekadar busana, tapi media untuk mengikat roh leluhur, memanggil energi, atau bahkan menjebak musuh secara halus. Dalam masa keraton, Tirta Asih hanya melayani pesanan untuk para ningrat, abdi dalam, dan sesekali utusan dari Belanda yang tertarik pada kekuatan tak terlihat dari motif Jawa. Tapi lambat laun, kain-kain itu mulai menyebar di kalangan bangsawan kaya hingga kini jadi incaran para kolektor gelap, spiritualis, dan politisi yang percaya pada kekuatan mistik Jawa. Bima, seorang pemuda pengrajin batik dengan darah seni dan ambisi besar, telah diterima bekerja di Tirta Asih. Ia belum tahu bahwa setiap helai kain yang ia sentuh bisa menjadi pengikat nasib bagi dirinya sendiri maupun orang-orang yang akan memakainya. Ia belum tahu bahwa ia mungkin bukan hanya karyawan, tapi bagian dari motif yang lebih besar, dan motif itu sedang dibatikan. Hari pertama Bima masuk sebagai pegawai magang, ia datang terlalu pagi. Jam 5:30 pagi,
matahari baru muncul, dan kabut masih menggantung rendah di atas jalanan kota Solo yang basah sisa hujan malam. Toko lain masih tutup, tapi lampu di dalam Tirta Asih sudah menyala. Pintu depan tidak terkunci, tidak ada bel toko, hanya suara lonceng kecil yang tergantung di atas pintu, yang berdenting pelan begitu ia mendorongnya. Udara di dalam toko hangat dan lembab, bau khas, perpaduan antara kayu tua, lilin leleh, dan asap dupa yang belum lama padam. "Masuk aja," suara Bu Tuminah terdengar dari ruang belakang. Tidak terdengar heran, seolah ia sudah tahu anak itu bakal datang sepagi itu. Bima menyapa dengan gugup. Ini adalah kesempatan besar baginya. Sebagai lulusan seni rupa yang sudah 2 tahun jualan batik online tapi belum laku-laku juga, nama Tirta Asih adalah semacam keramat. Ia tahu betul toko ini beda, tapi ia belum tahu seberbeda apa. Toko ini sempit, panjang ke belakang. Lemari kayu jati berjejer di kiri kanan, berisi kain yang dilipat rapi. Semua diberi label tangan. Tidak ada barcode, tidak ada harga yang tertera. Yang tertempel cuma kode motif dan nama pembeli. Bima sempat mengamati satu lembar batik yang tergantung di balik kaca. Warnanya merah darah tua, motifnya seperti bunga sekar jagat tapi bercabang seperti akar. Ia menempelkan tangan ke kaca. Dingin, tapi ia merasa seperti disentuh balik. Cepat-cepat ia menarik tangannya. Di belakang, suara sendal jepit Bu Tuminah terdengar pelan-pelan. "Mas Bima, ini ruang cap. Sampeyan nanti akan bantu di sini. Tapi ora sembarangan ya, harus ngerti aturan," kata Bu Tuminah sambil menunjuk ruangan yang ditutup kain putih tipis. Di baliknya, terlihat rak-rak besi penuh dengan cap batik tembaga. Bentuknya beragam, tapi yang paling mencolok, cap yang paling besar, diselimuti kain mori dan diikat dengan benang merah. "Loh, yang ini kok dibungkus?" tanya Bima. "Sing itu, ora usah diapa-apain. Dulu pernah dipakai, tapi sekarang ditutup. Dia sering minta dipakai lagi, tapi kita sudah cukup tahu akibatnya," jawab Bu Tuminah tanpa senyum. Bima mengangguk. Ia belum paham betul, tapi ia cukup pintar untuk tahu kapan tidak usah banyak tanya. Sebelum menyentuh cap, semua karyawan, termasuk Bima, harus mencuci tangan dengan air rendaman daun sirih dan kembang telon. Setelah itu, diberi segenggam garam untuk disapu ke lantai ruang cap dan dibacakan satu mantra pendek. Awalnya terasa aneh, tapi anehnya lagi, setelah menjalani semua itu, Bima merasa tenang. Seperti ruangan itu memang menuntut perlakuan khusus. Seperti ia sedang masuk ke rumah orang penting yang tidak terlihat. Hari itu, Bima diberi tugas mencuci cap yang habis dipakai. Cap disimpan dalam ember air hangat untuk membersihkan lilin yang menempel. Tapi saat ia menunduk untuk mengambil satu cap, ia mendengar bunyi. Ia mendongak. Salah satu cap di rak bergoyang. Hanya sedikit, seperti disenggol angin. Tapi tidak ada jendela terbuka, dan cap itu tidak ringan. Ia diam, mendekat. Cap itu berbentuk burung dengan 2 kepala. Salah satu motif yang ia lihat di katalog tempo hari tapi belum pernah dipakai lagi. Tiba-tiba, cap itu jatuh sendiri ke lantai dengan suara logam menghantam keramik. Tapi tidak pecah. Dan anehnya, bagian lilinnya masih utuh, padahal belum pernah dicelup sejak lama. Bima memungutnya perlahan, dan pada saat yang sama, ruangan terasa lebih dingin. Seolah ada yang menonton dari sudut mata. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang ia rasakan. Tapi satu hal pasti, cap itu ingin dipakai. Malamnya, saat membersihkan tangan dari bekas lilin, Bima menemukan noda aneh di telapak kirinya. Bentuknya seperti ukiran batik, motif bunga yang tidak ia kenal. Tidak bisa dicuci, tidak bisa dihapus. Ia memotret dengan ponsel, dan saat foto terbuka, kamera mendeteksi 2 wajah di belakangnya. Padahal, dia sendirian di ruang cap. Setelah kejadian di kamar malam itu, Bima makin merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Tapi ia juga merasakan semacam panggilan. Tangannya gatal ingin membatik, dan setiap kali ia menggambar motif, hasilnya selalu terlihat lebih hidup, lebih rumit, dan lebih nyambung ke dalam pikirannya sendiri. Sampai suatu hari, datang tamu istimewa ke Tirta Asih. Namanya Bu Ratih Suryaningrum, pengusaha kaya raya asal Jakarta yang dikenal dekat dengan lingkar kekuasaan. Wajahnya cantik, tapi tatapannya menusuk dan auranya berat. Begitu masuk toko, udara jadi berubah. Bahkan dupa di altar kecil tiba-tiba mati sendiri. "Saya ingin batik untuk suami saya," katanya halus.
Tapi bukan sembarang motif. Saya ingin yang bisa melindungi. Bu Tuminah mematung. Ia tahu motif yang dimaksud. Motif Wasesa Langgeng. Motif yang dulu hanya dibuat untuk raja. Konon, siapa yang memakainya akan selalu berkuasa. Tapi setiap 7 tahun, ia harus menyerahkan jiwa sebagai mahar. Motif ini hanya bisa diciptakan dengan bantuan makhluk halus yang disebut Kiai Kuntul Ijo, penunggu dari dunia bawah, bertubuh setengah burung, dan dipercaya sebagai penjaga keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Kalau benar mau motif itu, sampeyan harus sediakan tumbal, bisik Bu Tuminah pelan. Sudah siap? Jawab Bu Ratih tenang. Saya bawa foto dan segelas darahnya. Malam itu, ruangan cap dibuka. Bima, entah kenapa, diminta membantu. Bu Tuminah bilang, sampeyan dipilih, ada darah seniman tua di tanganmu, tapi juga darah penasaran. Itu yang disukai mereka. Bima mulai menggambar motif sesuai instruksi Bu Tuminah. Ia tidak sadar bahwa tangannya bergerak lebih cepat dari pikirannya. Tinta menari sendiri, cap tembaga panas padahal tidak disentuh api. Di sela-sela ukiran motif, samar-samar muncul bayangan mata, cakar, dan paruh burung. Udara mendadak dingin. Angin tak terlihat berputar. Kain bergelombang sendiri di udara. Tiba-tiba, suara berat berbisik dari balik kain. Langgeng iku ora gratis. Sopo sing nyuwun, kudu wani tumbas rasa. Keabadian tidaklah gratis. Siapa yang meminta, harus berani membeli rasa. Saat batik selesai, kain itu tampak indah tak masuk akal. Motifnya seperti hidup, mengalir seperti air, berubah tergantung sudut pandang. Tapi Bima merasa lemas, kepalanya berat. Bima ditempatkan di kamar belakang, bersebelahan dengan ruangan cap, tempat alat-alat cap batik kuno disimpan. Ruangan itu selalu terkunci, dan hanya dibuka pada jam-jam tertentu, biasanya lewat tengah malam, ketika suara ayam jantan sudah tak terdengar, dan udara berubah menggigil tanpa alasan. Malam itu, rasa penasaran membuat Bima terjaga. Dari balik celah pintu kamarnya, ia melihat Bu Tuminah berdiri di depan ruangan cap, menggenggam dupa dan membacakan mantra dalam bahasa Jawa halus yang bahkan tak ia kenali. Setelah mantra selesai, pintu ruangan terbuka sendiri. Tak ada angin, tak ada tangan yang menyentuh. Tapi daun pintu tua itu mengayun perlahan, mengeluarkan suara derit lembut seperti bisikan pelan yang berkata, "Ngebu." Dari balik pintu, Bima melihat bayangan-bayangan samar bergerak. Tidak seperti manusia, tingginya ganjil, leher mereka panjang. Jemarinya kurus dan lentik, seperti akar pohon tua. Mereka berjalan tanpa suara, namun setiap langkahnya meninggalkan bekas lembab di lantai kayu, seperti jejak air dari dunia lain. Bima terpaku, ketakutan, dan segera berlari kembali ke kamarnya. Salah satu dari mereka menoleh ke arahnya. Tanpa wajah, hanya siluet kosong dengan cahaya merah di tempat seharusnya mata berada. Dan malam itu, ia mimpi berdiri di tengah danau, dikelilingi kain batik yang menjerat kakinya. Dari kejauhan, sosok putri cantik berkebaya datang menghampirinya. Kali ini dengan suara jelas. "Sampeyan batik wis dipakai wong gede, tapi tumbal kudu soko awakmu dawa. Batikmu sudah dipakai orang besar, tapi tumbalnya harus dari dirimu sendiri." Keesokan paginya, Bima bangun di tempat tidurnya dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia yakin itu hanya mimpi, sampai ia melihat jejak lembab berbentuk aneh di lantai kamarnya, mengarah dari pintu ke samping tempat tidurnya. Dan di atas meja kecil di pojok ruangan, tergolek sebuah cap batik dari tembaga, motif sekar jagat darah, yang tidak ada semalam. Malam keempat di Tirta Asih, Bima sudah mulai terbiasa dengan hawa yang ganjil. Dupa dibakar setiap sore, kain putih digantung di tiap sudut toko, dan Bu Tuminah tak pernah lupa mengoleskan minyak cendana hitam di daun pintu sebelum maghrib. Bima makin sering melihat bayangan-bayangan di balik kaca. Mereka seperti tak pernah tidur, hanya berdiri diam, menatap, menunggu. Suatu sore saat hujan rintik membasahi genteng toko, Bima memberanikan diri bertanya, "Bu, sebenarnya siapa yang bantu bikin batik di sini?" Bu Tuminah mendesah. Ia mematikan dupa dan duduk di depan altar kecil yang dipenuhi bunga kantil dan melati. "Sampeyan pernah dengar legenda tentang Putri Sengkala?" Bima menggeleng. Konon, ratusan tahun lalu di wilayah Keraton Solo, hidup seorang putri bangsawan yang diberi anugerah luar biasa. Tangannya bisa membatik motif yang tidak bisa ditiru manusia. Ia bisa membuat gambar-gambar yang berubah bentuk saat malam tiba, seolah hidup dan bergerak di kain.
Tapi bakatnya berasal dari perjanjian dengan makhluk dari alam bawah tanah, makhluk yang disebut Wong Samar. Sebagai gantinya, ia harus membatik setiap malam, tak boleh putus, dengan darah segar sebagai tinta. Ketika perjanjian dilanggar, karena cinta dan pernikahan, sang putri dibakar hidup-hidup oleh rakyatnya sendiri. Tapi sebelum tubuhnya hangus, ia sempat berucap, "Tanganku akan tetap membatik, bahkan setelah raga ini habis." Beberapa orang percaya roh sang putri masih ada, dan turun ke pengrajin terpilih, termasuk pengrajin-pengrajin Tirta Asih. Makanya Mas Bima, lanjut Bu Tuminah, suaranya berubah lirih. Motif sekar jagat darah itu bukan sekadar kain, itu jalan masuk, gerbang. Gerbang kemana? Ke tempat di mana batik tak lagi dibuat untuk dikenakan, tapi untuk mengikat jiwa. Bima semakin penasaran. Malam itu, ia diam-diam masuk ke ruangan cap, membawa kertas kosong dan pena. Ia ingin menggambar motif yang ia lihat di mimpinya, lengkungan bunga merah yang terbelah, garis-garis hitam seperti akar pohon, dan sepasang mata samar di sudut kain. Tapi begitu ia menyelesaikan gambar itu, lampu mati tiba-tiba. Hanya nyala lilin kecil di altar yang tersisa, dan angin dingin seperti meniup tengkuknya. Suara-suara mulai terdengar. Seketika itu juga, tinta di kertasnya bergerak sendiri, membentuk bayangan ular besar dengan kepala manusia. Matanya merah, dan di dahinya tergambar jelas motif batik sekar jagat darah. Setelah kejadian itu, Bu Tuminah akhirnya membuka semua rahasia toko. Ia berkata, setiap cap batik di Tirta Asih harus diruat setiap malam Jumat Kliwon. Jika tidak, makhluk yang membatik akan melekat pada siapapun yang menyentuh alatnya. Tak boleh membatik saat gerhana bulan. Saat itu dunia nyata dan dunia halus saling bersinggungan, dan motif bisa mengandung jiwa. Jangan pernah menatap kain motif darah terlalu lama, karena motif itu dibuat untuk menyerap perhatian, lalu jiwa. Dan yang paling penting, motif terakhir yang muncul tanpa perintah adalah pertanda panggilan. Kalau sampean sampai bikin motif itu, berarti sudah ditandai. Malamnya, Bima mendapati semua gambar di kamarnya sudah berubah. Gambar-gambar motif batik yang ia buat sebelumnya kini memunculkan wajah samar. Wajah seorang wanita muda, dengan senyum aneh dan mata tanpa bola mata. Ia mencoba menghapusnya. Gagal. Kain batik pertamanya yang akan dikirim besok, motifnya berubah sendiri saat pagi. Dan di pojok kain tertulis aksara Jawa yang tak pernah ia tulis. Sengkala Wistangi, Sengkala telah bangkit. Bima belum genap 1 minggu bekerja di Tirta Asih saat ia pertama kali diminta tidak pulang sampai pagi. Hari itu Kamis Legi, menjelang Jumat Kliwon, malam yang dikenal dalam budaya Jawa sebagai malam di mana batas dunia nyata dan dunia gaib menjadi paling tipis. Ia tak banyak tanya. Dalam hati, ia hanya berpikir, ya sudahlah, mungkin semacam tradisi Jawa, jaga malam biar spiritualnya kuat. Ia belum tahu, malam itu bukan jaga toko, tapi menyaksikan perjanjian. Sejak sore, suasana toko berubah. Lampu utama dimatikan, diganti dengan lampu minyak yang digantung di tiap sudut ruangan. Bu Tuminah menyuruh karyawan lain pulang lebih cepat. Hanya ia, Bima, dan Pak Karsa, laki-laki tua yang jarang muncul siang hari, tapi disebut sebagai penjaga pertama Tirta Asih. Bima membantu menyiapkan ruangan cap, tapi kali ini semua cap, bahkan yang ditutup kain merah, dikeluarkan dan diletakkan membentuk lingkaran di atas kain putih. Di tengahnya, sebuah wadah tanah liat diisi dengan air kembang 7 rupa, serpihan kain batik, dan seutas rambut manusia. Ini bukan buat menakuti, Nak Bima, kata Pak Karsa tanpa menoleh. Tapi sejak toko ini dibuka, tiap malam Jumat Kliwon, kita harus melakukan pemanggilan. Cap-cap ini bukan benda mati, mereka punya penghuni. Sambil menunggu waktu tengah malam, Bu Tuminah bercerita. Suaranya tenang, seperti sedang membacakan cerita anak-anak. Padahal isi ceritanya bisa bikin jantung menciut. Tirta Asih, kata dia, tidak akan pernah jadi seperti sekarang kalau tidak karena perjanjian yang dilakukan Raden Arisworo, pendiri toko. Konon, saat itu Arisworo sudah menciptakan banyak motif indah, tapi belum ada satupun yang membuat namanya benar-benar meledak. Ia merasa bakatnya belum cukup untuk meninggalkan warisan yang abadi. Maka ia datang ke Gunung Lawu, bertapa selama 21 malam. Di malam terakhir, ia didatangi makhluk tak bernama, yang digambarkan hanya sebagai sosok bersarung hitam dengan mata tak punya kelopak.
Makhluk itu berkata, "Aku bisa berikanmu tangan-tangan yang tak akan lelah, motif yang tak akan punah. Tapi harus ada yang dibayar." Ariswara setuju. Dan dari situlah lahir perjanjian cap gaib. Tiap cap yang digunakan di Tirta Asih akan didampingi oleh satu penjaga halus. Setiap Jumat Kliwon, mereka harus dipanggil kembali dan diberi tumbal. Dan yang paling berat, setiap 35 tahun sekali atau selapan pitu, satu jiwa manusia harus dikorbankan, agar tangan-tangan itu tidak memberontak dan mulai mengambil jiwa sesukanya. Tumbal pertama adalah pembantu toko bernama Sarti, yang hilang misterius tahun 1921. Mayatnya tak pernah ditemukan, tapi kain batik dengan motif bunga layu dan darah kering muncul di atas meja kerja malam setelah pemanggilan. Tumbal kedua terjadi tahun 1956. Kali ini putri dari Ariswara sendiri. Ia sempat menolak, tapi sejak itu, cap-cap di toko mulai membakar tangan para pekerja. Motif di kain berubah jadi wajah-wajah menyeringai, dan toko nyaris terbakar oleh api yang tidak bisa dipadamkan air biasa. Sejak itu, keturunan Tirta Asih tahu, jika tidak memberi, maka akan diambil. Tengah malam tiba. Bima diminta duduk di luar lingkaran, menghadap ke arah cap yang dibungkus benang merah. Di depannya diletakkan semangkuk air putih dengan cermin kecil mengambang di dalamnya. Pak Karsa mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa. "Wong alus sing makaryo, wenehi idinmu, tanganmu nyambung tangan kami, tembungmu ngandut kekuatan, ojo nganti lali perjanjian." Lampu minyak bergetar, tidak ada angin, tapi api seperti ingin padam. Satu persatu cap mulai berbunyi. Seperti ada yang mencelupkannya ke malam dan menariknya kembali. Di balik suara-suara itu, Bima melihat ke cermin. Satu wajah muncul, bukan miliknya. Kulitnya seperti cap batik, seluruh wajahnya penuh motif bunga, dan matanya bolong gelap. Seketika, tubuh Bima kaku, tangannya mulai gemetar, dan cap yang dibungkus itu bergerak sendiri ke arahnya. Sebelum Bima pingsan, ia mendengar suara berbisik sangat dekat di telinganya. "Kamu, yang ketujuh, motif terakhir, tinggal kamu." Ketika ia terbangun keesokan harinya, cap-cap sudah kembali ke tempatnya. Tapi di telapak tangan kirinya, motif yang kemarin muncul, kini bertambah. Motif bunga berubah menjadi wajah seseorang. Dan Bima merasa seperti mengenal wajah itu. Tirta Asih tidak pernah memasang etalase kain. Bukan karena tak punya koleksi yang layak pamer. Justru sebaliknya, terlalu banyak yang terlalu kuat untuk ditaruh sembarangan. Bagi yang mengerti, batik bukan sekadar kain. Ia bisa jadi jimat, bisa jadi perangkap, bahkan bisa jadi makhluk hidup yang menyamar dalam pola-pola indahnya. Dan di ruang bawah tanah Tirta Asih, yang hanya disebut-sebut sebagai gudang Panunggal, terdapat koleksi khusus. Batik-batik yang tidak pernah dijual terbuka. Batik kutukan. Gudang ini tak punya pintu. Hanya lantai papan di balik lemari paling ujung yang bisa dibuka lewat celah sempit. Tangga kayu menurun ke ruang sempit, lembab, dan berbau jamu basi. Bima baru tahu tempat ini ada setelah hampir sebulan bekerja. Pak Karsa yang mengajaknya malam-malam dengan alasan, "Kalau sampeyan sudah lihat isi rumahnya, sampeyan baru bisa ngerti tuan-tuannya." Di dalam, terdapat 7 lembar batik yang digantung seperti tirai. Tidak dilipat, tidak boleh disentuh langsung. Setiap batik punya nama, dan setiap nama punya cerita. 1. Batik Lelana Sukma. Motif awan berjalan di malam hari. Motif ini sederhana, awan kelabu mengambang di langit biru tua, dihiasi titik-titik bintang emas kecil. Dibuat tahun 1965 oleh pekerja Tirta Asih bernama Mbah Jiwat. Tapi sejak pertama kali diselesaikan, pemiliknya selalu meninggal dalam tidur, dan katanya, roh mereka tidak pernah balik ke tubuh. Kain ini pernah dipesan oleh istri seorang duta besar, dipakai sebagai selendang saat resepsi negara. 2 hari kemudian, sang istri koma. Dokter tak bisa menjelaskan apa-apa, tapi tubuhnya masih hidup, dan orang-orang bersumpah melihat matanya bergerak ke arah langit-langit tiap malam Jumat Kliwon. Sejak itu, batik ini tak pernah dilepas dari gudang, karena tiap kali dilipat, malamnya akan terdengar suara isak tangis dari dalam lemari. 2. Batik Kawung Palupi. Motif kawung retak dengan urat merah. Batik ini paling sering diminta oleh mereka yang berambisi. Motif kawung, tapi setiap lingkarannya retak halus seperti kaca pecah. Di dalam retakannya, tampak seperti urat merah,
entah benang atau darah kering. Konon, batik ini bisa melambungkan karir pemakainya. Dulu dikenakan oleh seorang menteri muda di era Orde Baru, hanya sekali. Setelah itu, naik jabatan, kekuasaan melimpah. Tapi satu demi satu keluarganya meninggal dalam kecelakaan aneh. Jatuh tangga, kesetrum radio, tertimpa pintu mobil. Kata orang pintar, batik ini tidak suka berbagi berkah. Siapapun yang membuat pemakainya bahagia, akan dianggap musuh. 3. Batik Sekar Ronce Dowo. Motif ronce bunga sepanjang kain, tak putus. Ini batik yang paling indah di mata awam. Kainnya panjang, bermotif ronce bunga yang mengalir dari ujung ke ujung tanpa henti. Kalau dilihat dari dekat, bunga-bunganya seperti tumbuh. Setiap kali dilihat, jumlahnya bertambah. Dulu pernah dipinjam oleh seorang selebritas untuk pemotretan. Hasilnya luar biasa, foto-fotonya viral. Karirnya naik drastis. Tapi 3 bulan kemudian, ia ditemukan tersangkut tali bunga plastik di rumahnya sendiri. Bukan gantung diri, bukan bunuh diri. Tapi bunga plastik itu muncul entah dari mana. Dan kalau fotonya diperbesar, di ujung ronce batik itu terlihat satu bunga terakhir berbentuk wajah manusia. Setelah dikembalikan ke gudang, jumlah bunga di kain bertambah 1 lagi. Kata Pak Karsa, wajah itu wajah selebritas tadi. Dan setiap yang menyentuh kain itu akan menambah 1 bunga. 4. Batik Gringsing Wedhi Asu. Motif pasir berhampir dan bayangan anjing hitam. Dalam budaya Jawa, gringsing berarti penangkal penyakit dan gangguan. Tapi Wedhi Asu, pasir dan anjing, menunjukkan sifatnya. Bukan penangkal biasa, tapi penangkal brutal. Ia menjaga dengan cara menyingkirkan semua penghalang. Secara harfiah, motif batik ini tidak seperti yang lain. Polanya seperti hamparan pasir halus yang bergulung membentuk alur-alur angin. Tapi kalau diperhatikan, setiap lekukan pasir membentuk bayangan seperti anjing menggonggong. Tak jelas, hanya siluet, tapi terus berulang. Penjahit profesional yang disewa si pembeli, seorang ibu berpengalaman dari daerah Laweyan, mengaku benang jahitnya putus terus tiap menyentuh bagian dada. Tiap malam, ia mimpi dikejar anjing besar yang menggonggong tapi tanpa suara. Setelah 3 malam, si penjahit datang mengembalikan kain sambil menangis. Ia bilang, "Saya mimpi diseret ke tengah pasir dan dikubur. Saya gak bisa nafas, Bu." Akhirnya kain dipakai seadanya, tidak dijahit. Cuma dibalutkan ke badan, seolah-olah sedang memakai jubah upacara. Pemilihan selesai, pria itu menang telak. Seminggu kemudian, satu persatu lawan politiknya mengalami kecelakaan. Satu jatuh dari balkon, satu kecelakaan mobil, mobilnya terguling di atas pasir proyek pembangunan yang katanya belum dikirim. Yang ketiga ditemukan tewas di rumahnya, lehernya sobek, dan di halaman rumah ada tapak kaki anjing yang tak bisa dihapus hujan. Kain itu memang menjaga, tapi seperti semua pelindung yang haus, ia tidak tahu kapan harus berhenti. Pria itu mulai mengeluh. Setiap malam, ada suara kaki berlari mengelilingi rumahnya. Anjing-anjing peliharaannya kabur semua, dan setiap mandi, ia merasa tubuhnya digosok dengan pasir kasar. Puncaknya terjadi saat ia menerima tamu dari Jakarta, seorang pengusaha besar. Di tengah jamuan makan, pria itu tiba-tiba berdiri, menarik batik dari tubuhnya, dan berteriak, "Keluar, jangan ganggu aku lagi." Berhenti menggonggong. Tamu-tamu panik. Ia diamankan, dibawa ke rumah sakit jiwa. Tapi yang membuat cerita ini jadi misteri, batiknya hilang. Tidak ditemukan di rumah, di kantor, atau di lokasi acara. Tapi 2 minggu kemudian, Bu Tuminah menerima paket tua berbalut kertas koran. Di dalamnya, Gringsing Wedhi Asu, dilipat rapi, tapi meninggalkan bau pasir dan bau anyir yang tak bisa dijelaskan. Batik ini dikembalikan ke gudang, tapi sejak itu, salah satu batik lain, yang tergantung paling ujung, selalu bergoyang sendiri tiap malam. Seolah ada yang lewat, membawa pasir, dan bayangan anjing mengikuti di belakangnya. Bima menatap kain-kain itu dengan perasaan campur aduk, terpikat, tapi juga terancam. "Kenapa tidak dibakar saja?" tanyanya polos. Pak Karsa hanya tersenyum. "Kalau dibakar, yang terbakar bukan cuma kainnya, Mas Bima, tapi siapa saja yang pernah menyentuh dan menyebut namanya." Ia lalu menepuk pundak Bima dan berbisik, "Sebenarnya, satu dari kain ini sudah dipinjam orang lagi, tanpa izin. Dan saya curiga, itu yang bikin cap-cap di atas mulai resah lagi." Di malam yang sama,
saat Bima tidur di kamar pegawai, ia bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berdiri di tengah ruang cap, tapi cap-cap itu bukan lagi benda mati. Mereka berjalan, berbisik, dan mengelilingi satu kain yang menggantung di langit-langit. Kain itu panjang, motifnya bukan bunga, tapi wajahnya sendiri, berulang, dan di ujungnya ada tulisan dengan huruf Jawa kuno. Sing wis digawi, ora bisa dibalik. Sing wis dicap, kudu rampung. Yang sudah dibuat, tidak bisa dihapus. Yang sudah dicap, harus selesai. 3 hari setelah kunjungan terakhir ke gudang Panunggal, Bima merasa semuanya berubah sedikit demi sedikit. Bukan dengan cara yang mencolok, tapi dengan cara yang hanya bisa dirasakan kalau kamu benar-benar perhatikan. Cap-cap batik mulai bergeser posisinya sendiri. Setrika yang semalam dimatikan, pagi-pagi sudah hangat. Suara hapusan kuas malam-malam dari ruangan yang terkunci. Pak Karsa mengaku tidak tahu apa-apa, tapi sorot matanya seperti menyimpan kekhawatiran. Kain-kain di gudang itu, mereka bukan sekadar disimpan, mereka juga mendengar. Suatu pagi, Bu Tuminah menemukan sesuatu yang aneh di meja kerja bagian cap. 1 lembar batik tulis baru. Motifnya tidak dikenal, warnanya terlalu tua untuk kain baru. Yang membuat semua merinding. Tidak ada yang merasa membuatnya. Motifnya seperti bayangan rumah joglo dari atas, dilihat seolah-olah dari langit. Tapi di bagian tengah ada sesuatu yang mengganggu. 1 titik merah, bulat, tepat di tengah rumah. Dan kalau diperhatikan, titik merah itu selalu berada di posisi mata si pengamat. Dipindah-pindah pun, selalu menatap balik. Bu Tuminah langsung membungkus kain itu dan menyimpannya di bawah beras. Tapi malamnya, berasnya membusuk mendadak. Padahal tidak hujan, tidak lembab. Seperti ada sesuatu yang mengutuk tempat itu. Hari-hari selanjutnya makin tidak biasa. Seorang pelanggan lama, Ibu Rahayu, kolektor batik tua dari Kartasura, datang sambil membawa kain yang ia beli 2 bulan lalu. Saya pesan motif Tirta Sejati waktu itu. Tapi kain ini berubah. Bima membuka gulungan kain itu dan langsung merasa tengkuknya panas. Motif yang seharusnya menggambarkan air mengalir dan bunga lotus, kini terlihat seperti air yang surut dan bunga-bunga layu, seperti mati. Bahkan benang emas di beberapa sisi sudah mulai mengelupas. Yang membuat makin aneh, saat dicocokkan dengan arsip toko, nomor produksi kain itu tidak pernah dicatat. Bima makin gelisah, tapi saat ia menyebutkan masalah ini ke Pak Karsa, lelaki tua itu mendadak pucat dan berkata, "Kalau nomor produksinya nggak tercatat Mas Bima, berarti itu bukan kain kita. Lalu milik siapa? Itu kain milik yang lain." Malam Jumat berikutnya, semua karyawan dikumpulkan di ruang cap. Ritual mantra bulanan dilakukan lagi, membaca doa-doa lama dari kitab tulisan tangan, dibacakan oleh Pak Karsa sambil membakar dupa akar wangi dan minyak kelapa hitam. Biasanya, suasana menjadi ringan setelahnya. Tapi malam itu, dupa tidak mau menyala. Minyak berubah keruh, dan dari luar ruangan, terdengar suara cap jatuh satu persatu. Bima, yang biasanya skeptis, kali ini benar-benar merasa ada sesuatu yang salah. Pak Karsa kemudian menyela bacaan dan berkata dengan suara berat, "Ada yang membuka gudang tanpa izin." "Tapi saya tak ke sana," ujar Bima panik. "Bukan kamu," kata Pak Karsa pelan. "Yang membuka bukan manusia." Keesokan harinya, kabar datang dari bagian pencelupan. Mas Giman menghilang. Terakhir terlihat sore hari sedang membersihkan peralatan. Tapi CCTV toko yang hanya dipasang 1 di gudang utama menunjukkan sesuatu yang janggal. Rekaman menunjukkan 2 Mas Giman. 1 berjalan ke arah dapur, 1 lagi berjalan ke arah sumur di belakang. Keduanya tidak saling bertemu, dan salah satu dari mereka tidak terlihat bayangannya. Semenjak itu, kain-kain tua di gudang Panunggal bergetar sendiri tiap malam, seperti sedang menghitung ulang jumlah orang di toko. Di malam yang sama, saat Bima pulang, ia menemukan sepotong kecil kain di bawah bantalnya. Ditarik, dibuka, dan dikenali langsung. Potongan dari motif yang tidak pernah dibuat, yang punya titik merah di tengah. Dan dari belakang kain itu, samar-samar terlihat cap stempel toko, tapi bukan stempel asli. Seolah ada cap bayangan. Cap dari tangan dengan jari-jari panjang dan tajam. Bima sudah bekerja hampir setahun di toko batik Tirta Asih. Ia hafal betul alur pekerjaan, aturan-aturan aneh, hingga rutinitas pembacaan mantra setiap pagi sebelum memasuki ruang belakang tempat alat cap disimpan.
Ia tidak pernah menanyakannya terlalu dalam. Toh, gajinya tinggi, suasana toko tenang, dan pelanggan yang datang selalu berkelas. Mobil dinas hitam, pria paruh baya berbatik halus, atau ibu-ibu berdasi Hermes. Semuanya memuji kualitas batik Tirta Asih yang beda auranya. Bima baru sadar sesuatu tak beres ketika Pak Darno, salah satu pegawai senior, tiba-tiba menghilang. Padahal lelaki tua itu dikenal rajin dan tak pernah absen membaca mantra pagi di ruang belakang. Kata Bu Lestari, manajer toko, Pak Darno pulang kampung mendadak, tapi Bima melihat sendiri malam sebelumnya. Pria itu teriak-teriak histeris di gudang. Ada bau sangit, seperti rambut terbakar. Beberapa hari setelah itu, Bima mulai merasa aneh. Ia sering mimpi berdiri sendirian di tengah toko, dikelilingi batik, dan perempuan berkebaya yang wajahnya pucat menatapnya dari cermin. Yang ia tahu, tidak pernah ada cermin di situ sebelumnya. Motif batik itu mulai muncul lebih sering, bahkan dipaksakan untuk ia cap sendiri, walau biasanya dikerjakan oleh tangan khusus. Puncaknya terjadi ketika Bima iseng membuka laci kecil di bawah meja cap. Di dalamnya, ia menemukan lembaran-lembaran kertas kuno bertulisan aksara Jawa dan mantra berbahasa campuran Kawi dan Latin, lengkap dengan sketsa tubuh manusia dan posisi tertentu yang ditandai dengan simbol merah. Di salah satu halaman, ada gambar seseorang sedang duduk bersila, dengan posisi dan tanda-tanda yang persis seperti cara Bima duduk saat membaca mantra setiap pagi. Bima merasa merinding. Mantra yang selama ini ia pikir cuma syarat adat ternyata adalah bagian dari ritual aktif untuk menyuburkan perjanjian. Dan yang lebih mengerikan, posisi tubuh dalam sketsa itu menunjukkan dirinya sebagai objek tumbal. Bima akhirnya sadar, dialah tumbalnya. Mantra yang ia baca setiap pagi bukan untuk membersihkan energi ruang, seperti yang selalu dibilang Bu Lestari, tapi justru untuk mengikat tubuh dan jiwanya sebagai persembahan. Dan yang paling menyakitkan, semua pegawai tahu. Bu Tuminah, bahkan Pak Darno sebelum menghilang, tahu. Mereka cuma nunggu giliran Bima mengisi posisi itu. Malam itu, Jumat Kliwon, ia dikurung sendirian di ruang cap belakang. Tak bisa keluar. Semua pintu dikunci. Tapi Bima sudah siapkan sesuatu. Beberapa malam sebelumnya, ia diam-diam merekam mantra harian yang ia ucapkan dan memutarnya terbalik lewat kaset tua. Hal yang pernah dibilang Pak Darno sebagai pantangan paling besar. Dari rekaman itu, ia tahu satu hal. Jika ritual dibalik, energi penjaga akan terganggu sesaat. Jadi, dalam ruang cap yang suram, Bima mulai membaca mantra secara terbalik. Langit di luar menggelap seketika, meski jam baru menunjukkan pukul 8 malam. Lampu toko mati. Semua batik di dinding beterbangan seperti hidup. Dari cermin besar di belakang ruang cap, muncul bayangan perempuan berkebaya. Wajahnya cantik, tapi bibirnya terlalu merah, matanya terlalu tajam, dan rambutnya menjulur sampai lantai, seperti ular yang menggeliat. "Kau sudah milikku," bisiknya. Bima menutup telinga, tapi suara itu langsung masuk ke dalam kepala. Bima nyaris putus asa, tapi ingat sesuatu. Ada satu kendi tanah liat besar di gudang tua yang selalu dibersihkan dengan air mawar setiap malam Jumat. Ia curiga benda itu adalah wadah ikatan antara penjaga gaib dan tumbalnya. Dengan nekat, ia lemparkan api dari lampu minyak ke atas meja, menciptakan kepanikan. Ruangan terbakar sebagian. Ia dorong Bu Tuminah hingga pingsan, lalu berlari ke gudang tua, menghantam kendi itu dengan palu besi sambil terus melafalkan mantra secara terbalik. Kendi itu pecah, tapi saat itu juga, suara jeritan panjang muncul dari dalam toko, seolah-olah ribuan suara perempuan menjerit bersamaan. Toko bergetar, beberapa alat cap beterbangan menghantam tembok. Bima pingsan. Saat sadar, ia sudah terbaring di depan musola kecil beberapa blok dari toko. Tubuhnya luka, napasnya sesak, dan di tangannya masih ada potongan kecil pecahan kendi. Tapi toko itu kini hening, tidak ada yang tahu kemana pegawainya. Tirta Asih tutup selama 2 minggu, lalu buka kembali dengan pegawai baru, dan tetap ramai oleh para pejabat dan orang-orang kaya. Bima kabur sejauh mungkin, tapi di malam-malam sepi, ia selalu merasa ada yang mengikutinya. Kadang, di kaca jendela apartemennya, muncul bayangan perempuan berkebaya, berdiri diam. Beberapa bulan kemudian, Bima menetap di kota kecil di Kalimantan, bekerja di percetakan. Ia tidak berani buka media sosial, tapi sesekali ia menghubungi Dimas, satu-satunya pegawai Tirta Asih yang masih mau bicara dengannya. "Aku kira setelah kamu pergi, berhenti semua," kata Dimas pelan lewat telepon.
Tapi seminggu lalu, Bu Tuminah manggil anak magang baru, namanya Wahyu. Dia sekarang gantian yang diminta baca mantra tiap pagi di ruang belakang. Toko batik Tirta Asih justru makin populer. Koleksi-koleksinya langka, harganya melambung, dan pembelinya makin eksklusif. Politisi, artis, bahkan duta besar, semua berebut pesan motif khusus dari toko tua itu. Tidak ada yang tahu siapa pemilik aslinya. Bahkan warga sekitar pun sudah berhenti bertanya-tanya. Di dalam toko, seorang pemuda baru, Wahyu, tampak membersihkan alat cap. Usianya mungkin awal 20-an, wajahnya polos, bicara lembut, sangat sopan. Ia tipe pekerja ideal. Ia pun sudah hafal semua mantra, sudah ikut semua ritual, sudah terbiasa merasa dingin di ruangan belakang meski AC tidak pernah dinyalakan. Suatu malam, Wahyu sedang menyapu saat ia mendengar suara pintu kayu tua terbuka dengan sendirinya. Di ruang cap, di atas meja, tergeletak sehelai kain putih polos yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di atasnya, ada alat cap baru, motifnya tak dikenal. Awan kelabu, langit malam, dan bintang emas kecil-kecil. Bukan dari katalog manapun, bukan dari koleksi manapun. Dan yang lebih aneh lagi, alat cap itu hangat, seperti baru selesai digunakan. Wahyu menatapnya, perlahan mendekat, dan di balik cermin besar di ujung ruangan, seorang perempuan berkebaya putih tersenyum samar. Cantik, tapi matanya seperti menyimpan amarah dunia lama. Dan Tirta Asih pun tetap berdiri. Diam, sunyi, tapi hidup. Karena selama motif baru masih terus dicetak, akan selalu ada yang harus menjadi penggantinya.